Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat, para teman-teman, para subscriber channel YouTube ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini. Dan untuk teman-teman yang rezekinya masih syarat, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah semoga cepat terselesaikan, dan yang punya hutang semoga cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya yang kurang bahagia semoga dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan sebuah cara, yaitu duduk diam rezeki lancar. Ini yang akan saya jelaskan sekarang di video ini. Rahasia duduk diam namun rezeki lancar itu bagaimana caranya? Sebelum video ini kita lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman silahkan memberikan sebuah like, memberikan sebuah komentar baik berupa pertanyaan maupun berupa hajat Anda, bisa dituliskan di kolom komentar ini, dan silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya ketika apabila kita atau saya membuat video lagi, teman-teman tidak ketinggalan. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kalau kita dilihat dari hanya sebuah judul atau sebuah thumbnail ya, rahasia duduk tenang rezeki lancar, kayaknya itu seakan-akan kurang masuk akal teman-teman. Karena bagaimana bisa sedangkan kita itu hanya duduk namun rezeki akan datang, sedangkan di kehidupan kita itu meskipun kita bekerja keluar namun rezeki tidak begitu lancar. Ini apalagi ini cuma duduk diam namun rezeki lancar, ini kok bisa? Nah, ini saya akan jelaskan caranya di video kali ini teman-teman. Sebelumnya, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan bisa diterapkan di kehidupan teman-teman dan bisa di-share ke sosial media lainnya teman-teman. Saya akan bercerita dulu ya. Di sini kita umpamakan kalau kita ingin menangkap kupu-kupu. Kalau kita ingin menangkap kupu-kupu itu kan kita harus mengejarnya. Mengejarnya itu belum tentu kita mendapatkannya kalau mengejar kupu-kupu tanpa menggunakan cara yang jitu teman-teman. Kita mengejar kupu-kupu dengan memakai alat seadanya itu biasanya itu kita itu sulit untuk menangkapnya, meskipun mendapatkan kupu-kupu tersebut, namun biasanya cuma 1-2 yang kita dapatkan. Namun apabila kita tahu caranya, tekniknya untuk menangkap sebuah kupu-kupu yang banyak itu, maka kupu-kupu tersebut pasti akan kita dapatkan secara banyak teman-teman. Contohnya gini, kalau kita ingin misalnya kita menjadi sebuah bunga teman-teman, artinya bunga-bunga yang indah. Misalnya pertama itu kan ada pohon, kemudian bunganya itu mulai bertumbuhan bunganya itu. Maka apabila bunga tersebut terus bertumbuh, maka yang datang itu pasti kupu-kupu itu banyak yang datang kepada bunga-bunga tersebut. Nah, kemudian kita ingin menangkapnya misalnya, maka kita memakai alat seadanya. Kemudian setelah kupu-kupu itu hinggap di beberapa bunga tersebut, itu kan banyak teman-teman, maka kita tinggal pakai alat satu, insya Allah kupu-kupu tersebut yang banyak itu yang hinggap di bunga tersebut akan kita dapatkan teman-teman. Begitu juga dengan kita. Bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah rezeki namun kita hanya duduk diam saja? Maka saya sekarang akan menjelaskannya teman-teman. Harus jadikan diri kita ini sebagai ladang pahala, ladang perbuatan baik, ladang amalan. Artinya
kita ini dijadikan ladang untuk bermanfaat untuk orang lain, atau selalu berlain apabila kita dibutuhkan pertolongan kita, maka kita harus membantunya, atau meskipun kita tidak dibutuhkan namun kita secara rela untuk membantu sesama kita. Misalnya tetangga butuh uang, maka kita bantu dengan dikasih langsung atau dikasih secara pinjam, teman-teman. Itu artinya kita ini apabila kita badan kita ini dijadikan ladang pahala, ladang kebaikan, maka insya Allah balasan atau efek dari kita selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu beramal soleh, selalu melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan, baik itu bersolawat, beristighfar, atau membaca amalan lainnya, maka insya Allah rezeki itu akan mendatangi kita, karena kita sudah menjadikan diri kita itu sebagai ladang pahala atau ladang kebaikan, teman-teman. Insya Allah apabila kita ini praktekkan untuk teman-teman semua, jadikanlah diri kita ini sebagai ladang pahala dengan beristighfar, bersolawat, bermacam-macam amalan yang kita rutinkan, dan dijadikan dengan ladang kebaikan, bermanfaat untuk orang lain, bisa bersedekah untuk orang lain, bisa membantu untuk orang lain, baik itu melalui rezeki yang berupa uang maupun dengan tenaga. Apabila kita melakukannya secara terus-menerus, maka insya Allah meskipun kita ini artinya tinggal duduk, namun kita selalu bermanfaat untuk orang lain, selalu memberikan kebaikan untuk orang lain, selalu beristighfar kepada Allah, minta ampun, selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita ini akan dijamin rezeki kita, bahkan rezeki kita itu akan lancar, teman-teman. Itu yang namanya timbal balik. Karena kita berbuat kebaikan, maka insya Allah kebaikan akan juga datang kepada saya, kepada kita, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini cuma sekilas gambaran bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki secara dengan duduk diam. Karena rezeki itu yang kita dapatkan itu ada 3, teman-teman. Kalau menurut saya itu ada 3. Yang pertama, rezeki dengan berkat kita mencarinya melalui berusaha, seperti berdagang, seperti bekerja, itu namanya rezeki melalui kita mencarinya. Kemudian rezeki dengan tanpa mencarinya namun diberikan langsung oleh Allah, seperti kita dikasih sedekah oleh orang lain, diberikan rezeki orang lain, diberikan kepada kita, itu namanya rezeki yang datang dari Allah langsung, meskipun tidak langsung dari Allah, melalui orang lain. Itu namanya rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan kemudian ada yang seperti itu rezeki karena berkat kita berbagi, atau karena berkat kita bersedekah kepada orang lain, maka rezeki itu juga akan datang kepada kita. Jadi rezeki itu ada yang diperoleh dengan mencarinya, ada yang diperoleh dengan langsung diberikan oleh Allah, dan ada diperoleh dengan kita memberikan kepada orang lain, maka kita insya Allah akan juga diberi oleh orang lain, teman-teman. Itu yang namanya rezeki itu ada 3 dengan cara mendapatkannya. Yang pertama yang saya jelaskan tadi, dengan kita harus berusaha, baik itu berupa berdagang, bekerja. Kemudian yang kedua, diberikan langsung oleh Allah. Misalnya kita hanya diam, duduk, karena kita selalu berbuat baik, maka insya Allah oleh orang itu diberi rezeki juga. Terus yang ketiga, diberikan rezeki itu berkat kita memberikan kepada orang lain, berkat bersedekah kepada orang lain. Itu salah satu salah satu kita mendapatkan rezeki, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ini ada benarnya atau masuk akal, silahkan teman-teman bisa dipraktekkan sendiri. Namun apabila ini tidak bermanfaat untuk teman-teman, enggak apa-apa teman-teman tidak mempraktekannya. Namun di sini saya tekankan, apabila kita selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu bersedekah kepada orang lain, dan istighfar kepada Allah, dan berselawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah rezeki itu akan mendatangi kita, teman-teman. Karena
setiap pekerjaan kita itu pasti kembali kepada diri kita sendiri, teman-teman. Pasti kembali kepada diri kita sendiri, teman-teman. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan akan juga mendatangi kita. Sebaliknya, apabila kita berbuat jelek, maka kita juga akan mendapatkan kejelekan. Itu seperti itu. Jadi kurang lebihnya sampai di sini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.